warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursyifa Hasanah, NPM 20.12.5200. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu hadis dan cabang-cabangnya. 1. Pengertian ilmu hadis. Makna hadis atau al-hadis secara bahasa adalah al-jadid yang baru, al-qorib yang dekat, al-khabar berita. Makna terakhir inilah yang populer dalam ilmu hadis. Secara terminologi, ulama hadis mendefinisikannya sebagai berikut: aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Artinya, segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal di sini adalah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaannya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriruhu ghairul Qur'anul Karim mimma yuslihu ayyakuna dalilan li hukmi syar'i. Artinya, segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Qur'an Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara'. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu hadis. Para ulama hadis mengklasifikasi ilmu hadis menjadi dua bagian, antara lain ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun tingkah lakunya. Pokok pembahasan ilmu hadis riwayah berkisar tentang proses periwayatan kepada orang lain, pencatatan dan pengkajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis, apakah sahih atau dhaif. Adapun faedah dalam mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu untuk menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatan. Selanjutnya, B. Ilmu hadis dirayah. Yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah ialah ilmu yang mempunyai beberapa kaidah atau patokan yang dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui keadaan perawi, sanad, dan yang diriwayatkan merawi dari segi diterima atau ditolaknya. Dari ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah, pada perkembangan berikutnya muncullah cabang-cabang ilmu hadis lainnya. Dan cabang-cabang ilmu hadis tersebut digolongkan dalam beberapa kategori sebagai berikut. A. Cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya menekankan pada persoalan sanad dan rawi, terdiri atas 1. Ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis, ilmu yang membahas secara umum tentang hal ihwal kehidupan para perawi, baik dari golongan sahabat, tabi'in, maupun angkatan sesudahnya. Ilmu rijal al-hadis dinamakan juga ilmu tarik al-ruwah.
ialah ilmu yang untuk mengetahui keadaan para perawi hadis. Selanjutnya, ilmu tarikh al-ruwah, ilmu yang membahas tentang keadaan perawi hadis dari segi data kelahirannya, silsilah keturunannya, gurunya, dan muridnya. Bahkan sampai pada jumlah hadis yang diriwayatkan dan murid-murid yang pernah berguru padanya. Selanjutnya yang ketiga, ilmu jahri wa at-ta'dil, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafal tertentu, sehingga dapat ditentukan siapa di antara perawi yang dapat diterima atau ditolak sebuah riwayatnya. Cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya menekankan pada persoalan matan hadis terdiri atas ilmu gharib al-hadis, ilmu yang menerangkan tentang lafaz-lafaz yang sulit dipahami dalam matan hadis, karena lafaz tersebut jarang sekali digunakan karena terkandung nilai sastra yang sangat tinggi. Ilmu asbab wurud al-hadis, ilmu ini membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya sebuah hadis. Ilmu ini sangat penting mengantar untuk memahami hadis tentang kondisi yang dihadapi dan menjadi sebab hadis itu diucapkan. Selanjutnya, ilmu al-nasikh wa al-mansukh, ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak mungkin untuk dipertemukan karena materinya berlawanan, yang pada akhirnya terjadilah saling menghapus dengan ketetapan yang datang terdahulu disebut mansukh dan yang datang kemudian disebut nasakh. Cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya menekankan pada persoalan sanad dan matan terdiri atas ilmu ilal al-hadis, ilmu yang menerangkan tentang sebab yang dapat mencacatkan hadis. Ulama yang dipandang ahli dalam ilmu ini adalah Ibnu al-Madni, Ahmad bin Hambal, al-Bukhari. Selanjutnya, ilmu al-fanni al-mubhamat, ilmu yang menerangkan tentang nama-nama orang yang tidak disebutkan dalam sanad hadis. Ulama yang merintis ilmu ini adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Selanjutnya, kesimpulan. Pengertian ilmu hadis yaitu segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya, atau segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Cabang-cabang ilmu hadis, para ulama hadis mengklasifikasi ilmu hadis menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya menekankan pada persoalan sanad dan rawi, yaitu ilmu rijal al-hadis, ilmu tarikh al-ruwah, dan ilmu jahri wa at-ta'dil. Cabang ilmu hadis yang menerangkan pembahasannya menekankan pada persoalan matan hadis, yaitu ilmu gharib al-hadis, ilmu asbab wurud al-hadis, dan ilmu al-nasikh wa al-mansukh. Cabang ilmu hadis yang pokok pembahasannya menekankan pada persoalan sanad dan matan, yaitu ilmu ilal al-hadis, ilmu al-fanni al-mubhamat. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.